Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya nih? Pasti baik-baik aja ya. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, pada pagi hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengembangan kurikulum. Bentar ya, Ibu izin share screen. Sudah terlihat screen-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi kita belajar tentang tantangan dalam pengembangan kurikulum bagi guru dan siswa di masa pandemi. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan menggunakan bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan harapan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan sengaja dan terstruktur serta menyeluruh. Pengembangan kurikulum dimulai dari kegiatan menyusun kurikulum, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulum sehingga diperoleh suatu bentuk kurikulum yang dianggap ideal. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak tujuan dari pengembangan kurikulum itu apa? Ya, Theodora, ada yang tahu tujuan kurikulum apa? Ya, Bu. Tujuan dari pengembangan kurikulum itu menurut saya untuk memeratakan suatu pendidikan di setiap negara, terus untuk sebagai sistem dan pengaturan sebagai bahan pengajaran. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Theodora. Kita lihat ya. Nah, ini tujuan pengembangan kurikulum. Jadi yang dikatakan Theodora tadi benar ya. Namun ada lagi yaitu tujuan kurikulum. Yang pertama ada merekonstruksi kurikulum sebelumnya, melakukan inovasi, beradaptasi dengan perubahan sosial, dan mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengembangan kurikulum. Mbak Tasya boleh minta tolong dibacakan? Prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, berorientasi pada tujuan.
Yang kedua, prinsip relevansi. Ketiga, prinsip efektivitas. Keempat, prinsip efisiensi. Kelima, prinsip kontinuitas. Keenam, prinsip fleksibilitas. Ketujuh, prinsip belajar seumur hidup. Kedelapan, prinsip sinkronisasi. Dan yang terakhir, prinsip dan model pengembangan kurikulum. Oke, jadi di sini prinsipnya pengembangan kurikulum itu ada 9 ya. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan. Nah, di sini tuh prinsip-prinsip unsur dari sebuah kurikulum itu semua kegiatan pembelajaran harus didasarkan dan mengacu pada tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ada prinsip relevansi, yaitu merupakan dari prinsip ini ada hubungan, kaitan, kesesuaian, dan keserasian antara unsur-unsur kurikulum serta antara isi kurikulum dengan tuntutan kebutuhan. Yang ketiga ada prinsip efektivitas. Ini ditinjau dari pertimbangan kemampuan yang dimiliki. Dan seterusnya ada efisiensi, kontinuitas, fleksibilitas, belajar seumur hidup, sinkronisasi, dan prinsip model pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada model pengembangan kurikulum. Untuk Mbak Siva boleh dibacakan. Baik Bu, jadi model pengembangan kurikulum itu ada 7. Yang pertama model administratif, yang kedua model pendekatan grassroots, yang ketiga model Bootcamp, yang keempat model demonstrasi, yang kelima model pemecahan masalah, yang keenam model lodger, dan yang ketujuh model tabel terbalik. Ya, jadi pengembangan kurikulum ini memiliki model itu sejumlah 7, ada administratif, pendekatan grassroots, Bootcamp, demonstrasi, pemecahan masalah, lodgers, dan tabel terbalik. Nah, untuk Mbak Mufti bisa menjelaskan model yang nomor 1 sampai nomor 4? Baik Bu, menurut saya untuk yang pertama itu ada model administratif, itu inisiatif model dan konsep pendidikan dan gagasan itu tuh datangnya dari para administrator pendidikan, sehingga namanya model administratif. Itu menggunakan prosedur administrasi juga. Di dalam model administratif itu juga diperlukan adanya suatu kegiatan kayak monitoring, pengamatan, dan pengawasan, serta bimbingan dalam pelaksanaan. Kemudian model yang kedua ada model pendekatan grassroots. Di sini inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum ini datangnya dari guru-guru atau sekolah. Dalam model ini, seorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Kemudian untuk model yang ketiga ada model Bootcamp. Ini ada 5 hal penting dalam model ini, antara lain itu yang pertama menetapkan arena yang dicakup oleh kurikulum tersebut, kemudian yang kedua menetapkan personalia atau siapa yang turut dalam dan terlibat dalam pengembangan kurikulum, terus ada organisasi dan prosedur kurikulum, dan implementasi kurikulum serta evaluasi kurikulum. Kemudian untuk model yang keempat ada model demonstrasi atau the demonstration model. Ini diprakarsai sama sekelompok guru yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum karena sifatnya yang ingin mengubah atau mengganti kurikulum yang ada. Pengembangan kurikulum ini sering mendapat tantangan dari pihak-pihak tertentu. Gitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mufti atas penjelasannya. Jadi yang dijelaskan Mbak Mufti tadi sudah benar ya teman-teman, atau ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, dilanjut ke model nomor 5, yaitu pemecahan masalah. Ada yang tahu penjelasannya bagaimana? Mungkin Mbak Dora bisa menjelaskan? Baik, Bu. Untuk model dari pemecahan masalah itu di dalam kurikulum, di dalam model kurikulum, yaitu suatu kurikulum tersebut bertujuan untuk sebuah pemecahan masalah yang dialami oleh siswa. Seperti model ini bertujuan untuk membantu siswa untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada di dalam pembelajaran, begitu Bu. Terima kasih Mbak Theodora. Untuk selanjutnya yaitu model Rogers. Nah, ini boleh minta tolong dijelaskan sama Mbak Tasya. Baik Bu, sebentar ya Bu. Kalau untuk yang model Rogers ini beranggapan bahwa kurikulum itu diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan, sehingga dalam pembentukan kurikulum itu harus disusun dan diterapkan oleh pendidik dengan cara terbuka, luas, dan berorientasi pada proses. Seperti itu Bu. Terima kasih Mbak Tasya. Kemudian yang terakhir yaitu model tabah terbalik. Halo Mbak Siva, boleh dijelaskan untuk model tabah terbalik? Baik Bu, jadi untuk model tabah terbalik, menurut Tabah, kurikulum itu harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak yang berwenang. Ada 5 tahapan untuk mencapai perubahan kurikulum. Yang pertama, membuat unit percontohan. Kedua, menguji unit percobaan, revisi dan konsolidasi, mengembangkan kerangka kerja, serta yang terakhir, memasang dan menyebarkan unit-unit baru. Ya, terima kasih Mbak Siva atas penjelasannya. Jadi model pengembangan kurikulum tadi ada 7 ya anak-anak yang sudah kalian jelaskan dengan baik, dan saya rasa semuanya sudah tahu tentang penjelasan dari masing-masing model pengembangan kurikulum. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini ada problematika yang kita rasakan pada saat ini di masa pandemi ini. Jadi apa saja sih yang menjadi tantangan pengembangan kurikulum di masa pandemi? Dari anak-anak ada yang tahu apa saja tantangannya? Belum tahu Bu. Oke, mungkin Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi seperti yang kita rasakan saat ini pada masa pandemi ini berpengaruh terhadap pengajaran tenaga pendidik. Pendidik di sini dituntut mengajar yang awalnya secara tatap muka
seperti di sekolahan, dan sekarang berubah menjadi pengajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan pagi hari ini. Nah, mungkin tentunya dengan pengajaran jarak jauh ini kita memerlukan sebuah teknologi. Hal tersebut membuat pendidik harus mengikuti perkembangan teknologi supaya dapat menjalankan perannya sebagai pengajar dengan baik. Tuntutan tersebut tentunya berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Pendidik harus memiliki kemampuan menggunakan alat-alat dan kecakapan perilaku memanfaatkan sebuah teknologi. Seperti yang kita gunakan pada pagi hari ini, ada yang menggunakan laptop, menggunakan handphone, seperti itu. Dan pendidik juga memerlukan kemampuan dalam mengoperasikan alat-alat teknologi tersebut atau dengan media lainnya. Atau dari anak-anak ada yang mau menambahi tantangan yang dihadapi sekarang ini? Oke, mungkin kita lanjutkan pembahasan pada pagi hari ini ya. Untuk selanjutnya yaitu, dari tantangan yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana sih caranya menghadapi berbagai tantangan tersebut? Yang Ibu jelaskan tadi salah satunya kan dalam konteks teknologi ya anak-anak. Jadi buat caranya menghadapi berbagai tantangan itu bagaimana? Atau ada yang tahu dari anak-anak? Oke, mungkin Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu mungkin bisa dari segi pendidik tersendiri, yaitu sebelum melakukan praktek penerapan kurikulum pendidikan yang digunakan ini, maka pendidik harus memahami dengan betul terkait karakteristik dari kurikulum tersebut, sehingga dalam pengembangannya dapat disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah terkait. Selain itu, metode yang digunakan oleh guru juga harus bervariasi. Kalau tidak bervariasi kan mungkin para murid itu mudah bosan ya, apalagi dengan tatap muka jarak jauh seperti ini. Mengingat murid akan mudah bosan apabila metode pembelajaran yang digunakan oleh guru itu monoton. Ditambah lagi dengan kondisi daring ini, sehingga guru tidak dapat memantau secara langsung aktivitas siswanya. Oleh karena itu, guru dapat mensiasati dengan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi serta tuntutan untuk menguasai berbagai teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang Ibu sampaikan tadi itu memiliki tujuan anak-anak. Jadi tujuannya itu agar siswa tidak mudah merasa bosan dan akan terus memperhatikan selama proses pembelajaran meskipun tidak adanya pengawasan secara langsung dari seorang pendidik, sehingga target pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Selanjutnya, yang terpenting yang perlu diperhatikan oleh pendidik itu di masa pembelajaran secara daring ini adalah perhatian serta pemahaman guru akan kondisi siswanya. Di mana artinya siswa boleh saja diberikan tugas, asalkan tidak berlebihan. Hal ini dikarenakan proses pemahaman siswa akan materi pembelajaran di masa ini akan jauh lebih sulit daripada masa sebelum pandemi, sehingga yang seharusnya menjadi fokus utama bagi seorang pendidik adalah proses serta pemahaman siswa akan materi pembelajaran, bukan hasil akhir semesta, agar proses pengembangan kurikulum dapat
berjalan secara maksimal. Yang baru saja Ibu jelaskan tadi kan dari sudut pendidik ya anak-anak. Jadi ini juga dari sudut siswa itu ada. Dari sudut pandang siswa sendiri itu dalam menghadapi tantangan pengembangan kurikulum di masa pandemi, seorang siswa itu mungkin bisa memotivasi belajarnya masing-masing. Memotivasi belajar yang tinggi adalah kunci yang sangat penting. Jadi siswa dengan inovasi yang tinggi, motivasi yang tinggi akan memiliki kemauan yang tinggi pula untuk dapat memahami mata pelajaran yang telah diajarkan. Mereka yang memiliki motivasi belajar tinggi akan senantiasa untuk terus memperhatikan proses pembelajaran dengan konsentrasi yang baik, konsentrasi penuh sehingga belajarnya berjalan dengan lancar. Mungkin cara yang dapat dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan teknologi di masa pandemi dalam pengembangan kurikulum yang Ibu sampaikan itu saja. Apakah dari anak-anak ada tambahan atau pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Oke, siapa ini Mbak Tasya ya? Iya, Bu, saya izin mau bertanya. Kalau semisal dalam penerapan kurikulum itu sering terjadi pergantian kurikulum itu apakah wajar ya? Oke, jadi pertanyaannya kalau ada perubahan kurikulum itu apakah wajar? Dari anak-anak ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Silahkan Mbak Mufti. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Mbak Tasya itu mengenai apakah wajar kalau sering ganti kurikulum gitu. Jadi pada dasarnya pergantian kurikulum itu tuh ada dampak positifnya juga ada dampak negatifnya. Jadi dalam pergantian kurikulum perlu menimbangkan dua hal tersebut. Yang pertama, dampak positifnya dulu itu kurikulum baru itu bisa melengkapi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum yang baru ini lebih baik gitu daripada kurikulum yang sebelumnya. Itu positif yang pertama. Terus untuk dampak positif yang kedua itu terdapat penyesuaian dengan tuntutan perubahan zaman. Jadi zaman ini kan seiring waktu itu kan berubah ya Bu. Jadi dengan adanya pergantian kurikulum yang baru itu bisa menyesuaikan tuntutan perubahan zaman. Zamannya mau gimana, jadi kurikulumnya mau gimana gitu. Tapi di samping itu, pergantian kurikulum yang sering itu juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu yang pertama, tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan. Jadi di awal-awal kan udah ada kayak tujuannya gini. Terus kalau misal sering ganti itu tujuannya dari awal itu nggak tercapai, jadi kayak belum tercapai gitu. Terus yang kedua, dampak negatifnya fasilitasnya yang kurang memadai. Jadi kan kalau pergantian kurikulum yang baru itu kan lebih baik daripada kurikulum sebelumnya. Jadi pasti ada perubahan kayak fasilitas atau barang-barang apa yang bisa menunjang untuk adanya kurikulum itu. Jadi fasilitasnya yang kurang memadai, soalnya cepet gitu pergantiannya. Terus untuk dampak yang ketiga itu ada sosialisasi penerapan kurikulum baru membutuhkan waktu. Jadi kan pergantian dari kurikulum lama ke kurikulum baru itu butuh waktu. Jadi sangat menguras waktu, nggak efektif gitu kalau sering ganti kurikulum. Jadi itu kalau mau misal ganti kurikulum itu bisa dipertimbangkan dua hal tersebut. Gitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mufti. Tadi jawabannya sangat
jelas sekali, sangat baik ya, teman-teman, mudah dimengerti. Apakah ada feedback dari Mbak Tasya? Sudah Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari anak-anak? Saya izin bertanya, Bu. Baik, Mbak Siva, silahkan. Jika dirasa kurikulum yang berlaku itu sudah tidak sesuai, apakah seorang guru boleh mengembangkan kurikulum sendiri, ataukah harus menunggu keputusan dari pihak yang berwenang? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus ini pertanyaannya. Apakah ada yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Silakan, Mbak Theodora. Jika hanya untuk mengembangkan kurikulum, menurut saya itu dirasa tidak menjadi sebuah masalah, namun harus tetap sesuai dengan konsep kurikulum yang ada. Tetapi jika ingin mengubah kurikulum, maka harus ada persetujuan dari pihak berwenang, dikarenakan dalam penyusunan kurikulum harus sesuai dengan pedoman yang ada. Begitu. Ya, benar sekali atas jawabannya Mbak Theodora. Apakah dari Mbak Siva atau ada yang mau ditanyakan lagi? Atau dari anak-anak yang lainnya? Tidak, Bu, sudah cukup. Oke, sudah cukup ya anak-anak. Apakah ada pertanyaan lagi atau ada tambahan mungkin? Oke, mungkin kalau belum ada tanggapan pada pagi hari ini, mungkin hanya itu saja yang Ibu dapat sampaikan kepada kalian. Jadi kesimpulannya itu, proses pembelajaran ini tentunya akan menimbulkan berbagai masalah baru atau tantangan bagi berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan. Salah satu yang menjadi tantangan baru dalam dunia pendidikan adalah proses pembelajaran jarak jauh seperti yang sedang kita alami saat ini. Mulai dari ketidakmampuan oleh sebagian pendidik dalam menggunakan teknologi modern, ketidakmampuan mengawasi secara langsung aktivitas siswa, dan lain sebagainya. Selain itu, di sisi lain, siswa sendiri akan ada sebagian yang mengalami kesulitan sarana dan prasarana dalam hal menunjang kelancaran pembelajaran secara daring saat ini. Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Mungkin cukup sekian ya anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah memperhatikan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.